Ada seorang anak remaja yang bernama Iwan, siswa kelas 11 di salah satu SMA negeri di desa. Aku anak biasa saja, bukan yang paling pinter, tapi juga bukan tipe pembuat masalah. Aku cukup rajin, sering bantu ibu di rumah, dan kalau di sekolah pun, aku termasuk anak yang gampang bergaul, meskipun tidak masuk kelompok yang populer. Sahabat dekatku namanya Rio. Dia itu tipe orang yang selalu punya cerita. Kadang mulutnya kebanyakan, tapi jujur saja, hidupku tidak akan seramai ini kalau tidak ada dia. Rio selalu bisa membuat suasana jadi lebih hidup, meskipun kadang suka asal bicara. Hidupku sebenarnya tenang. Bangun pagi, sekolah, pulang, bantu ibu, malamnya belajar atau buka media sosial. Begitu saja setiap hari. Sampai suatu hari, semuanya mulai berubah. Sore itu, aku baru saja selesai mandi dan duduk santai di kamar. Saat membuka Instagram, ada satu notifikasi yang langsung menarik perhatian. Seorang cewek nge-follow aku. Wajahnya cantik, senyumnya manis, dan dari profilnya, kelihatan dia anak sekolah juga, namanya Naya. Aku diam sebentar. Biasanya aku tidak begitu peduli dengan siapa yang mengikuti akun media sosialku. Tapi kali ini entah kenapa, aku tertarik. Iseng, aku lihat story-nya dan memberanikan diri membalas dengan emoji senyum. Tak disangka dia membalas. Dari situlah obrolan kami mulai terjalin. Awalnya hanya basa-basi, sekadar tanya kabar atau ngobrol soal pelajaran. Tapi lama-kelamaan, obrolan kami makin sering. Hampir setiap malam, aku dan Naya saling bertukar cerita, saling tertawa lewat layar. Aku merasa menemukan teman baru yang bisa membuatku nyaman. Dia pinter, sopan, dan punya cara bicara yang bikin aku tenang. Tapi di balik semua itu, aku sempat merasa ada sesuatu yang janggal. Saat aku tanya dia sekolah di mana, Naya sempat diam sebelum akhirnya menyebut nama sebuah SMA swasta yang cukup dikenal di desa. Aku tahu sekolah itu, dan yang aku tahu juga, sekolah kami pernah beberapa kali berselisih. Bukan hanya karena gengsi antar siswa, tapi juga karena seringnya terjadi salah paham di luar sekolah. Walau aku tidak pernah terlibat, aku tahu betul bahwa pergaulan remaja di desaku terkadang masih membawa nama sekolah sebagai identitas yang dijaga dengan emosi. Aku tidak begitu memedulikan hal itu. Aku berpikir, ya sudahlah, masa ia tidak boleh berteman hanya karena beda sekolah. Lagi pula, yang aku lakukan hanya chatting, tidak lebih. Tapi seperti biasa, Rio selalu punya komentar soal apapun yang aku lakukan. "Wan, serius lo deketin anak sekolah itu? Lo yakin gak masalah?" kata Rio sambil menyeruput minuman di kantin. Aku cuma mengangkat bau. "Biasa aja yo, temenan doang, gak lebih." Tetap aja, lu tahu sendiri kan sejarahnya gimana. Anak-anak kita sama anak-anak mereka kayak minyak sama air, gak bakal bisa nyatu. Aku hanya tertawa. Dalam hati aku merasa Rio berlebihan. Memangnya masih pentingkah soal begituan? Bukankah zaman sudah berubah? Aku tetap melanjutkan obrolanku dengan Naya. Bahkan kami mulai saling telepon. Aku merasa semakin mengenalnya. Ia cerita soal keluarganya, soal cita-citanya, bahkan soal masalah yang kadang membuatnya sedih. Aku mendengarkan, memberinya semangat, dan jujur, aku merasa jadi seseorang yang penting bagi seseorang. Tapi di balik perasaan itu, aku tidak sadar sedang melangkah ke jalan yang sebenarnya cukup berbahaya. Mungkin saat itu aku terlalu percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Aku belum tahu bahwa kadang niat baik pun bisa jadi masalah kalau tidak disikapi dengan bijak. Aku terlalu asik menikmati perasaan senang tanpa menyadari bahwa ada mata lain yang mengawasi. Kadang aku berpikir, andai saat itu aku sedikit lebih berhati-hati. Andai aku mendengarkan peringatan Rio. Tapi saat kita merasa nyaman, kadang kita menutup telinga terhadap saran yang sebenarnya penting. Aku terlalu larut dalam obrolan-obrolan hangat dengan Naya, tanpa menyadari bahwa hubungan sederhana itu ternyata mengusik seseorang di luar sana. Dan dari situlah semuanya mulai mengarah ke arah yang tidak pernah aku duga. Beberapa minggu setelah aku mulai dekat dengan Naya, semuanya terasa lancar. Kami sering ngobrol, saling kirim tugas sekolah, dan bantu-bantu belajar. Aku nggak pernah nyangka hubungan ini bakal bikin masalah. Tapi ternyata, apa yang aku anggap biasa saja, ternyata dilihat beda oleh orang lain. Sore itu, aku dan Rio lagi nongkrong di warung kopi pinggir jalan setelah pulang sekolah, ngobrolin rencana liburan kelas. Tiba-tiba ponselku bergetar, ada pesan dari nomor yang nggak aku kenal. Isinya singkat tapi bikin aku nggak nyaman. Hati-hati ya, jangan terlalu dekat sama orang yang nggak selevel.
Kalau mau bukti, datang ke bawah jembatan desa jam 4. Aku sempat bingung baca pesannya. Meskipun nggak ada kata kasar, nadanya bikin aku nggak enak. Aku langsung tunjukin ke Rio, dia baca pelan-pelan terus tatap aku serius. Ini udah serius, Wan. Mending jangan dibalas, katanya sambil tarik napas panjang. Aku cuma diam. Dalam hati aku yakin ini ada hubungannya sama Naya. Mungkin ada yang nggak suka aku deket sama dia, tapi bukan takut yang aku rasain, malah kayak tertantang. Aku ngerasa harga diriku diuji dan aku harus nunjukin kalau aku nggak gampang diatur. Tanpa pikir panjang, aku balas singkat, "Oke, gue datang." Rio kelihatan kesal pijit keningnya. "Wan, lu mikir nggak sih kalau itu jebakan? Kalau yang datang ramean, lu mau ngapain?" Aku cuma ngeliat ke depan, berusaha meyakinkan diri. Mungkin waktu itu aku kebawa emosi. Sebenarnya aku ragu, tapi nggak mau kelihatan lemah. Itu kesalahan terbesar aku. Kadang kita ambil keputusan bukan karena benar, tapi takut dilihat lemah. Jam 4 sore, aku sama Rio udah berdiri di bawah jembatan desa. Tempatnya sepi, cuma suara kendaraan dari atas jembatan yang kedengeran. Gak lama, sekelompok remaja mulai muncul dari kejauhan. Ada sekitar 10 orang, dan aku kenal salah satunya dari foto media sosial, Fajar, teman sekolahnya Naya. Mereka datar mukanya, serius, gak banyak ngomong, langsung mendekat. Aku menelan ludah. Rio tetap tenang di sampingku. Kami nggak bawa apa-apa, cuman mau cari penjelasan. Tapi mereka kayaknya datang dengan maksud lain. Salah satu dari mereka mulai bicara dengan suara tinggi. Bukan marah, tapi menantang. Mereka bilang, aku terlalu ikut campur urusan yang bukan tempatku. Aku coba jelasin kalau aku sama Naya cuma temenan, nggak ada maksud lain. Tapi mereka nggak terima. Situasi makin tegang. Ketegangan itu akhirnya meledak. Dorong-dorongan, teriakan, dan dalam sekejap suasana jadi kacau. Aku sempat jatuh karena terdorong, pundakku nabrak tiang beton. Rio langsung narik aku buat bangun. Kami coba tenang, tapi suasana nggak memungkinkan. Aku nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Semuanya berjalan terlalu cepat, kayak adegan yang nggak bisa aku hentikan. Beberapa menit kemudian, suara sirene polisi terdengar makin dekat. Orang-orang langsung bubar. Ada yang lari ke jalan besar, ada juga yang nyari tempat sembunyi. Aku dan Rio juga coba kabur, tapi kakiku sakit, jadi aku jalan terpincang-pincang. Akhirnya aku ketangkap. Di kantor polisi, aku cuma diam. Sakit di badan gak seberapa dibanding rasa bersalah yang mulai muncul. Aku mikir ulang, sebenarnya aku berjuang buat apa tadi? Persahabatan, cinta, harga diri, atau cuma ego anak remaja yang belum bisa ngatur emosi? Aku nyesel. Seharusnya aku nggak datang hari itu. Seharusnya aku dengerin peringatan Rio. Tapi penyesalan itu datangnya selalu telat. Setelah semuanya kejadian, dan waktu nggak bisa diputar balik, hari itu mengubah segalanya bagiku. Setelah apa yang terjadi di bawah jembatan, aku dan beberapa remaja lainnya dibawa ke kantor polisi. Ruangan tempat kami duduk dingin dan sunyi, dengan hanya detak jam dan suara petugas yang tenang tapi tegas memecah keheningan. Duduk di sana, aku harus menghadapi kebenaran pilihan impulsifku. Bukan hanya kesalahan kosong, mereka memiliki konsekuensi nyata. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang di sekitarku. Segera setelah itu, orang tuaku muncul. Ketika ibu melihat luka kecil di pelipisku, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapku dengan air mata mengalir di matanya. Ayah berdiri di sampingnya, menatap lurus ke depan. Dia tidak marah atau berteriak, tetapi diamnya mengatakan itu semua hatinya hancur. Aku mulai merasa bersalah, bukan karena ketahuan, tapi karena aku menyakiti orang-orang yang percaya padaku. Orang tuaku tidak pernah meminta banyak. Mereka hanya ingin aku belajar dengan baik, pulang tepat waktu, dan tidak menimbulkan masalah. Namun disinilah aku, membuat mereka datang ke kantor polisi karena perbuatanku. Kami tidak ditahan. Sejak kami masih di bawah umur dan ini adalah pertama kalinya kami dikirim ke program rehabilitasi. Di sana, saya bergabung dengan sesi mediasi, lokakarya pembangunan karakter, dan konseling. Saya bertemu petugas, mentor, dan bahkan psikolog. Saya belajar bagaimana remaja seperti kami sering terjebak dalam keputusan gegabah yang didorong oleh kesombongan, harga diri yang rapuh, dan kebutuhan untuk diterima. Aku juga bertemu dengan orang tua dari anak-anak lain yang terlibat. Beberapa kecewa, yang lain menangis. Mendengar cerita mereka membuat hatiku lebih berat.
Kami semua sama, anak muda yang tidak menginginkan masalah tetapi terhanyut dalam emosi dan lingkungan yang mendorong kami menuju pilihan yang salah. Dari pertemuan-pertemuan itu, aku mulai memikirkan kembali apa arti keberanian sebenarnya. Dulu, aku berpikir berani berarti siap melawan siapa saja yang menantangku. Tapi setelah semua ini, aku menyadari keberanian yang sebenarnya adalah mengatakan tidak pada hal-hal yang salah, mengendalikan amarahmu, dan berpikir 2 kali sebelum bertindak. Hubunganku dengan Naya berakhir dengan baik-baik. Kami sepakat untuk menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena kami sama-sama tahu ini bukan waktu yang tepat untuk sebuah hubungan yang mungkin bisa mengalihkan perhatian kami dari tujuan kami. Kami sama-sama ingin memperbaiki diri, dan meskipun itu tidak mudah, kami tahu itu adalah panggilan terbaik. Sejak itu, saya telah mengubah cara hidup saya. Saya lebih terlibat dalam kegiatan positif di sekolah. Saya bergabung dengan kelompok spiritual dan membantu guru dengan program anti kekerasan. Beberapa teman memandang saya secara berbeda, tetapi saya tidak keberatan. Saya pernah mencapai titik terendah dan saya tidak akan kembali. Rio tetap menjadi teman dekatku. Dia mendukung perubahan yang kubuat. Kami berbicara lebih banyak tentang kehidupan, impian kami, dan bagaimana kami ingin dikenal. Bukan sebagai anak-anak yang berjuang, tetapi sebagai remaja yang belajar dari kesalahan mereka. Dari semua yang saya alami, saya belajar bahwa satu pilihan buruk dapat merusak kepercayaan, masa depan, dan bahkan kehidupan. Tapi selama Anda mau belajar dan berubah, selalu ada cara untuk memperbaiki diri. Kepada siapapun yang mendengarkan cerita saya ingin mengatakan ini. Jangan pernah berpikir kekerasan adalah cara untuk memecahkan masalah. Itu bukan cara Anda menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Menjadi kuat tidak berarti menyakiti orang lain. Itu berarti melindungi orang-orang di sekitar Anda, dan terutama diri Anda sendiri, dari membuat keputusan yang salah.